Bu Kristi, Andono. Halo Pak Lusindo. Apa kabar? Sehat Ji? Sehat, puji Tuhan. Halo Pak Lusindo. Kita berbaris begini kayak apaan ini? Ini namanya sahabat-sahabat Lusindo. Iya. Bu Kristi, Pak Andono, Iya. sahabat Lusindo. Kita dada-dada dulu. Dada. Ya. Bersyukur sahabat-sahabat Lusindo kita boleh ketemuan dengan dua tokoh pendeta. Cuy. Dan saya Dibesar-besarkan. tidak membesar-besarkan, memang betul. Kalau kami bertiga, jadi dalam BPK Sinode GKJ, bidang Pengembangan Kepemimpinan ya. lupa lagi. memang belum latihan tadi. Itulah. Ya, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, dan kita mau ketemu dengan Ibu Pendeta Kristi dan Bapak Pendeta Andono Pawoko. Selamat pagi menjelang siang. Iya Pak Lusindo. Pak Andono dulu deh, gitu ya Bu Kristi? Iya ya? dong. Harus agak keras ya. Supaya kedengeran gitu ya, karena mic-nya cuma 2, ya kan? Pak Andono, jadi pendeta, ceritain sedikit saja Pak, bagaimana perjalanan, kan Bapak di GKJ Di GKJ Prambanan. Prambanan. Iya. Gimana Pak? Cerita apa yang dari mana nih? Ya mana aja, pokoknya bisa ke Prambanan tuh gimana itu Pak? Bisa ke Prambanan kebetulan. Kebetulan. Iya, tiba-tiba dipanggil suruh khotbah gitu dan Iya. disuruh orientasi ya sudah jalan aja. Dan ya menjadi pendeta di sana ya perasaan cuma berkegiatan bergereja gitu Ya, saja. sudah sih. berapa tahun nih Pak? 20 hampir 21 ya. Puji Tuhan, 20 tahun. Cukup keras nih. Cukup keras. Boleh. Nah, itu keras. Oke ya, keras ya. 20 tahun ya, segini. Pak? Iya, kurang lebih. Oke. Apa yang Bapak bisa katakan tentang perjalanan 20 tahun sampai dengan hari ini dan Oke, besok begitu? Oke. Sepertinya ya terlalu cepat ya, 20 tahun ya Pak Lusindo Nggak ya. terasa ya, Pak? Nggak terasa. Nggak kerasa ya? Nggak terasa. Jadi ketika kita bergereja ya, Ya. orang bilang melayani sebenarnya cuma kita berkegiatan saja sebenarnya ya. Ya. Orang bilang melayani gagah banget ya. Ya. Tapi sebenarnya kita menjadi pendeta ya istilahnya ya berkegiatan bersama dengan teman-teman seiman ya. Dengan umat, dengan majelis, ya, dengan teman-teman dengan seperjalanan. gereja-gereja yang lain, dengan masyarakat. Oke. Ya. Jadi kalau memang umat pendeta, Pak, rasanya tinggi. Kita terlalu tinggi gitu ya Pak? Teman-teman seperjalanan iman lah. Teman-teman seperjalanan, asik gitu ya. Sekarang kita ke Bu Pendeta Kristi. Oh, tapi Prambanan berarti deket dengan Prambanan. Iya. Oh, iya, Prambanan Candi. Kan kalau masyarakat taunya Prambanan. Boleh main nanti ke Prambanan. Berapa Menit? ratus meter atau Kilonya mungkin sekitar kalau dari gereja Nggih. 3 mungkin ya. 3 kilo? 3 Jadi kilo. ingat 3 kilo dari Prambanan yang kita tahu itu, situs itu, Iya. ada Kalau teman boleh 2,5. boleh tawar. Luar biasa nih pendeta ya. 2,5 ya Pak ya? 2,5 kilo. Pak Lusindo 1,5 juga nggak apa-apa. Ayo bungkus. Bungkus. Bu Kristi. Iya. Bu Kristi di GKJ Gondokusuman, Jogja. Teman-teman mungkin sudah pernah ke Jogja pastinya ya. Pasti melewati karena dia di pinggir jalan besar ya Bu ya. Iya. Depan Duta. Besar. Boleh cerita tentang Ya, GKJ Gondokusuman atau mungkin banyak orang juga mengenalnya Sawo Kembar Sawo gitu ya. Kembar. Kayak nama julukannya Sawo begitu. Kembar, Iya. ya. Kalau Ibu dipanggil waktu itu gimana Bu? prosesnya 2006. 2006 ada saya ditelepon salah seorang istri pendeta di sana yang juga dulu pendeta dosen Duta Wacana. Terus, Mbak ini ada pemanggilan pendeta di Gondokusuman. Ya. Saya masukkan ya namanya Mbak Kristi itu. Terus saya bilang, Bu, saya belum lulus, baru skripsi. Tunggu saya lulus ya. Iya. Ya udah, terus setelah ujian skripsi, lalu saya beritahu Bu sudah Tahun berapa itu? 2006. Berarti Habis gempa. 2006 sekarang sudah Sekarang berapa ya? Sekarang 2024 berarti berapa tahun yang lalu sih? 18. Kok jadi matematikanya hilang? ya 2006 lah ya. 2006. Ya, 2006 itu terus ya udah nama saya dimasukkan, terus sama sih prosesnya. Ya.
perkenalan khotbah gitu. Jadi mereka itu waktu itu memang mau panggil 2 pendeta, 1 perempuan, 1 laki-laki. Jadi diseleksi sendiri begitu masing-masing. Jadi dari berapa belas perempuan begitu terus diambil orientasi dan akhirnya ya pemilihan. Dan GKJ selalu dengan sistem yang terus juga sampai hari ini dan ke besok dipanggil ya Bu? Iya, dipanggil. Sistemnya dipanggil ya Pak ya? Iya. Pak Andono begitu, Bu Kristi begitu, dan semua sistem pasti sinode manapun dan gereja manapun ada plus, ada minus. Maksudnya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau sekarang tantangan untuk jadi pendeta ini Bu, kira-kira langsung kalau tarik sekarang dengan pengalaman ya Bu Kristi, Pak Andono, dengan kita sebagai BPK ini tantangannya apa ya Bu? Tantangannya apa ya? Kalau pribadi sih sebenarnya mengelola diri sendiri ya, waktu, tenaga, pikiran begitu ya, kemudian ya segala apa ya keseimbangan, karena kan kita nggak cuma di gereja ya, tapi juga di komunitas yang lain, juga di sinode seperti sekarang, juga keluarga, kita semua punya keluarga, jadi memang itu tantangan pribadi sih ya kalau seperti itu. Lalu kalau kita di BPK sering lihatnya ya berkaitan dengan apa ya ekonomi begitu berkaitan dengan ekonomi, dengan kalau keluarga ya pasangan hidup kayak gitu ya, pergumulan tentang itu. Komunikasi juga. Komunikasi ya betul, komunikasi dengan jemaat, maksudnya dengan warga gereja yang lain, dengan majelis. Tantangan komunikasi gimana Pak Andono? Pengalaman Pak? Iya ya, ada. Kalau aku melihat ada beberapa aspek ya. Apa, Pak? Jadi pertama mungkin ekspektasi. Iya kan? Jadi ekspektasi dari pasamuan, teman seperjalanan iman kita itu, pendeta itu harus sempurna, harus apa mungkin ya. Jadi itu kemudian ketika mereka berbicara, berdialog itu kemudian tidak ada rasa seimbang ya. Itu kadang-kadang itu yang terjadi dari teman-teman kita yang lain ya. Kalau dari sisi pendeta sendiri kadang-kadang nggak siap juga sih ya. Nggak siapnya di mana Pak Andono? Kalau yang muda tidak siap ditempatkan sebagai yang apa itu ya, yang diekspektasikan oleh jemaat. Dia selalu teman seperjalanan tadi. Dituakan padahal dia masih muda, bukan kayak gitu. Sehingga kalau nggak siap secara mental kemudian ya mungkin kena penyakit waham kebesaran atau apa ya. Bisa jadi itu, atau justru sebaliknya dia terjatuh mungkin pada perasaan kurang percaya diri, sehingga ketika membangun komunikasi kemudian tidak terjadi komunikasi yang seimbang. Pak Andono pasti pernah lah ya, di Prambanan ya tanpa menyebut orangnya kan kita pertanggungjawaban pastoral penggembalaan juga. Tapi kan ini butuh juga menjadi percikan. Bagaimana Pak pengalaman komunikasi dengan teman-teman sepelayanan, seperjalanan? Ya. Kebetulan aku agak aneh ya. Aku pokoknya di sana cuma berkegiatan bergereja gitu ya. Jadi sampai sekarang aku nggak peduli pendeta apa enggak gitu ya. Jadi jabatan bukan sesuatu yang harus dipertahankan gitu ya. Tetapi memang semangat bersama-sama melayani Tuhan itu yang dikembangkan. Jadi bersama-sama melayani Tuhan. Jadi targetnya bukan mempertahankan jabatan atau kedudukan atau bahwa aku adalah gitu, enggak. Tapi kita teman-teman bersama-sama dalam pesiarahan, istilahnya kan gitu ya. Pesiarahan, melayani Tuhan dalam kehidupan bersama yang harapannya lebih baik gitu, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi dan sebagainya. Bu Kristi, Ibu kan ya kalau soal kuantitas banyak, cuma ya besar, betul Pak Andono. Ya. Iya Bu, ini soal komunikasi dengan teman-teman seperjalanan, yakni EKE ya, umat, jemaat, juga teman-teman sepelayanan tadi dengan majelis, gimana Bu? Kalau tentang komunikasi itu mungkin tadi selain masalah apa ya, itu tadi yang disampaikan Pak Andono juga bisa jadi generation gap ya. Itu menurut saya juga terjadi begitu ketika orang muda ngomongnya gimana, yang tua bagaimana dengan generasinya masing-masing. Terus waktu itu saya ingat sekali juga ketika bimbingan tata gereja itu oleh pembimbing kami diberitahu tata gereja itu sudah ganti berapa kali gitu, sehingga bisa saja majelis yang tua itu masih megangnya tata gereja yang lama gitu ya. Jadi kita sudah punya yang baru gitu. Nah ini kan apa ya, karena beda generasi itu ya. Selain itu juga beda latar belakang. Jadi
ketika awal saya masuk itu saya melihat, loh kok ada majelis yang, wah kalau ngomong tuh kayak yang pokoknya harus didengarkan gitu ya. Setelah saya ini, oh ternyata dia militer, begitu. Oh jadi padahal pendeta juga majelis ya. Pendeta juga majelis. Iya. Ya. Di dalam sidang majelis itu. Ada yang... jadi kok cara ngomongnya kok kayak yang harus didengarkan, begitu. Oh dia militer, dia punya latar belakang yang seperti itu. Nanti orang lain lagi punya cara bicara yang berbeda lagi. Nah ini kalau nggak ngerti kan bisa jadi crash ya. Oh kok dia ngomong gitu sih? Maksudku padahal bukan gitu. Kita harus mengerti background atau siapa dia begitu. Itu akan sangat menolong kalau kita tahu itu. Iya. Dalam komunikasi. Betul. Dan dengan siapa saja termasuk ketika ya kami kan berenam ya pendetanya. Pendeta ada 6. Pendeta berenam. Okay. Umurnya beda-beda, latar belakang pendidikan teologinya beda-beda, asal rumah tinggalnya juga beda-beda. Jadi ya punya gaya bicara yang beda-beda. Ada yang Bu dikit Bu, bagaimana cara mengelola komunikasi di antara pendetanya dulu deh. Kalau tadi kan sudah teman seperjalanan, teman sepelayanan juga kan pendeta kan? Pendeta juga majelis. Gimana Bu pengalaman? Ya kalau kami paling tidak seminggu sekali kami ada pertemuan. Walaupun mungkin formal gitu ya, formal nggak formal sih, persiapan khotbah bareng gitu. Terus kalau ada apa-apa kami upayakan untuk saling sharing. Jadi misalnya masalah-masalah misalnya ada, saya sedang menghadapi bukan masalah saya tapi jemaat lah atau siapa begitu. Ini butuh ini nih perhatian. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada yang lain gitu. Kami juga punya sekarang ada grup WA kayak gitu ya. Dan kami mengupayakan ketika nanti sudah keluar itu suaranya satu gitu. Jadi nggak yang satu ngomong apa di sidang majelis, yang satu ngomong yang lain lagi. Jadi itu kan nanti ya supaya salah satu aja. Jadi bingung. Iya. Oh itu pendeta yang ini ngomong kene, yang itu ngomong ono gitu gitu. Kalau hal-hal yang prinsip gitu kami, yaudah nanti salah satu yang ngomong. Nanti yang lain. Kita ke Pandono Bu. Kan tadi 6. Sekarang di kita Prambanan ada yang aktif cuma saya, tapi seru ya? Ada pendeta emeritus juga kan. Ya. Acara gimana Pak untuk komunikasi dengan pendeta emeritus ya? Iya. Itu bertahap ya. Jadi tahap awal dan sekarang gitu ya. Tapi memang saya selalu memposisikan bahwa pendeta emeritus pendeta saya gitu ya. Jadi dan label emeritus itu pendeta, orang itu penghargaan ya Bu ya, Pak ya. Itu orang yang sudah berhasil. Betul. Itu bukan retired, itu bukan orang yang sudah tidak ada artinya. Dia penghargaan. Dia pendeta yang sudah jadi kan. Gimana? Jadi cara kita mau ini Pak. Ya saya menempatkan beliau yang Adi ya saya sebut ya. Yang Adi itu ya sebagai bapak, sebagai pendeta saya, sebagai sesepuh saya. Prinsip jelas tidak sama. Iya kan? Tapi itu biasa kan? Cara menyamakan. Ya kalau nggak sama nggak perlu disamakan ya. Jadi cuma dikomunikasikan. Bapak saya punya keinginan seperti ini. Bapak bagaimana? Gitu. Ketika dulu pada waktu Bapak masih yang itu atau Bapak itu masih aktif ikut berpelayanan, sekarang sudah sepuh, sudah tidak bisa bersama. Kita berbagi tugas. Berbagi tugas. Bapak umpamanya upacara kematian, Bapak mau ngadusi di makam atau nanti ibadah malam. Itu kita gantian. Nah gitu. Awal-awalnya masih beliau karena saya belum bisa dipercaya. Jadi masih dominan kan? Ya nggak apa-apa ya. Berterima kasih sekali. Ya terima kasih. Gitu. Jadi itu ya nyaman-nyaman saja sih. Karena memang memposisikan bukan sebagai rival tapi menjadi teman sekerja, bahkan penolong. Kalau saya itu Bapak Pendeta Emeritus ya penolong saya, dia mendoakan saya, dia memperingan pekerjaan juga, bisa berbagi tugas bersama ya kan. Jadi ini yang penting, dan penyakitnya adalah ketika teman yang lain, teman-teman yang itu membanding-bandingkan, itu yang kadang-kadang memperuncing relasi. Dan sikap yang saya pakai adalah yang ngomong apa adanya, jujur. Memang beliau punya pendapat seperti itu ada baiknya, dan saya punya pendapat seperti ini, ada buruknya juga loh. Jadi ini bukan masalah gitu. Jadi jangan kamu memperuncing gitu. Tapi itu ada respect, ada saling harus menghargai, respect, menghormati. Harus respect karena beliau sudah lulus ya. Iya kan, dia sudah lebih lama sudah lulus ya. Lebih lama Nah daripada. kalau
keluarga. Tadi kan Bu Kristi menyampaikan juga dalam keluarga ya. Pak Andono, gimana Pak? Di tengah kesibukan, di tengah berbagai tantangan kita pelayanan, apalagi Bapak kan seorang diri lah istilahnya kalau sekarang ini Pak. Sebagai pendeta jemaat, nggak main-main loh ya sahabat Lusindo. Pendeta jemaat itu benar-benar harus betul-betul bisa mengelola tidak hanya waktu, emosional juga ya Pak ya. Bagaimana juga, nah Bapak dari awal sampai sekarang gimana Pak? Coba Pak. Ya, yang pertama itu apa ya? Pertama harus didasari spirit ya. Kalau saya selalu memulai dari semangat ya. Semangat. Jadi awalnya datang pelayanan itu kan memang semangatnya urusanku hanya mengasihi titik dan melayani tentu saja ya. Setelah itu ya silahkan ya. Jadi kami datang ke sana bersama Pika itu istriku. Ya urusan kita di sini hanya mengasihi loh Pik. Dan sejak awal saya selalu katakan, bahkan di khotbah saya katakan bahwa kamu tidak perlu mendengarkan saya. Kalau saya benar, oke, kita jalan bersama. Tapi kalau saya salah, tolong tegur. Yang benar Tuhan loh ya. Jadi saya tidak mau kalian terlalu mengagung-agungkan aku gitu. Itu sejak awal sudah kita tekankan gitu. Jadi kami berpelayanan bersama saja sebenarnya. Jadi prosesnya seperti itu Pak. Anak-anak gimana Pak? Ya. Sejak kecil di cara kita mengkondisikan segala macam, mengenalkan. Pada prinsipnya sih anak-anak bebas saja dia mau jadi apa. Biasa. Bahkan ada satu tahap itu anakku bilang, "Papa, aku ateis saja ya Pak." Waduh. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, berarti kamu perlu belajar lebih banyak, nggak apa-apa. Sampai guru agamanya itu sampai stres itu kan. Tuhan tidak ada, Tuhan hanya dongeng. Ya, dongeng apa Dek? Dongeng sekolah minggu, benar kan? Dia memang didongengi di sekolah minggu kan. Itu bukan bapaknya yang ngajarin ya? Enggak. Nah, itu proses. Nah, cara kita mengenalkan, prosesnya gimana Pak? Prosesnya dari pengalaman ya. Jadi ketika ada apa, kamu merasakan apa? Kamu merasakan damai, kamu merasakan disertai Tuhan apa enggak? Dan si Tika istriku itu selalu mengatakan, ayo berdoa dulu sebelum kegiatan apapun berdoa. Walaupun doanya singkat-singkat, mau pergi luar kota ya, Tuhan berkati perjalanan kami. Amin. Tetapi itu selalu sampai sekarang. Terus ya Pak? Sampai sekarang. Jadi kalau berangkat sekolah selalu dikatakan seperti itu. Jadi ya mereka punya zamannya sendiri dalam menghayati Tuhan ya. Dan kita tidak bisa terlalu memaksakan model kita dalam menghayati Tuhan kan. Nah itulah asiknya dinamika hidup bersama. Putra seperti berapa itu ya. Pak? Dua. Laki-laki semua? Lahir bersama. Ya, selisih 4 menit ya. 4 menit ya Pak ya? Yang tua siapa Pak? Si Mikael yang lahir duluan. Yang muda berarti Gabriel. 4 menit kemudian. Kita sekarang ada di tempat keluarga besar beliau. Kami perlu menyampaikan ini juga. Terima kasih untuk ini, tempatnya namanya Omah Pemandangan. Betul ya? Ya. Di mana kami BPK Sinode sedang menggunakan, diberi hati yang kebaikan hati, pintu dibuka untuk kami melakukan seminarium, sebuah proses untuk para calon-calon pendeta. Ya. Gitu ya Pak. Kalau mau retreat silahkan. Ya Yangti ya. Tuh ada Yangti juga di sana ya. Matur nuwun ya Yangti, luar biasa. Omah Pemandangan di Salatiga ini. Jalan apa Pak ini depan ini? Jalan Pemandangan. Masuk dari Pemandangan 2 ya Pak? Yang Pemandangan 2 di depan Jalan Raya. Apa ya? Bukel ya yang dia? Ki Penjawi. Oh Penjawi. Ya, Ki Penjawi, Omah Pemandangan 2. Jalan Pemandangan 2. Gitu di ya? FB ada ya. Instagram juga ada. Iya. Nah, seminarium ini menjadi sebuah proses sekarang ke Bu Kristi ya Bu ya. Kan untuk menjadi bagian kita, tapi ke keluarga dulu Bu. Kalau tadi kan, kalau Ibu satu ya Bu ya? Satu aja. Siapa namanya Bu? Abim. Nah, boleh cerita tentang Abim, bagaimana pengenalan dia tentang spiritualitas, tentang iman, cara kita gimana? Kalau Abim, gimana ya? Sejak di kandungan dibacakan cerita sih. Oh, wow. Ya. Dan dulu sejak dia umur 1 bulan sudah ikut saya kemana-mana. Ya mungkin ini orang bilang sulitnya pendeta perempuan, tapi menurut saya justru keuntungan pendeta perempuan. Karena ya. bisa tetap
melayani kegiatan dan melihat tumbuh kembang anak. Karena dia ikut terus kemana-mana, jadi kalau dia ikut terus? Ikut, jadi sejak waktu itu saya ingat 1 bulan kalau nggak salah. Bisa diajak keluar, dia ikut ya Bu ya? Waktu itu kan saya editor khotbah jangkep. Dan kalau awal tahun itu kan jadwalnya bengkel penulisan. Khotbah jangkep itu adalah salah satu produk dari Sinode, buku yang bisa langsung dipakai gitu ya, untuk namanya juga jangkep ya. Iya. Untuk ya sebetulnya siapapun bukan hanya pendeta ya. Iya. Ketika dia mendapat tugas untuk mewartakan firman, bisa menggunakan khotbah jangkep namanya. Nah, waktu itu iya, jadi biasanya awal tahun sekitar Februari Maret, tapi kemudian kami undur sampai saya sudah melahirkan begitu, dan dilakukannya di Jogja. Ya udah, saya bawa anaknya, taruh di meja, pakai alas gitu di LPPS waktu itu, taruh di meja, dan ya udah dia berhenti ikut saya setelah masuk sekolah. TK aja kadang-kadang masih bolos gitu ya kalau TK gitu, tapi jarang sih, pokoknya sekolah gitu, udah tahu sekolah. Jadi terakhir kemarin kita di LPPS, kita ada kegiatan LPPS kan kemarin. Ya dia ikut santai aja gitu kan. Ya, dia sudah kenal sekali. Rumahnya. LPPS itu adalah lembaga pengkaderan ya. Pembinaan dan pengkaderan. 2 sinode GKJ dan Sinode GKI wilayah Jateng ya Bu ya. Oh jadi Abim sudah sangat akrab. Udah biasa banget. Udah biasa banget. Jadi ikut saya melayani di mana-mana, ikut saya kalau saya pas mimpin Sarasehan misalnya, ya udah dia mainan sendiri gitu tuh udah biasa. Ya udah gede, sekarang aja sih udah gede, terus udah bisa milih sendiri ya. Sudah nggak selalu ikut gitu, nggak selalu ikut. Bu Tapi Kristi ya tadi gitu. Bu bilang soal pendeta perempuan. Bisa Bu sampaikan tantangan ke depan. Dengan melihat Ibu kan bilang ini kelebihannya atau ya kan ya, tapi ke depan gimana Bu untuk pendeta perempuan? Ke depan gimana ya? Sekarang makin banyak sih ya pendeta perempuan. Kalau dulu waktu masih saya ya, itu masih ya sedikit terus ada yang mengatakan saya senang sih ibu-ibu gitu ya. Saya senang punya pendeta perempuan, sama-sama perempuan, tapi kasihan nanti ngurusi rumah, ngurusi suami, ngurusi anak. Itu benar nggak? Saya sih cuma diam aja, cuma batin saya, ya kan rumah berdua nanti bareng sama suami gitu. Dan kami berbagi sih. Ya jadi kalau saya pas memang anaknya nggak bisa ikut ya nanti sama suami. Ya dan nenek kakeknya juga sih. Ada sungguhnya juga. MC ngomong cucu. Iya. Nah kalau sekarang kita melihat ini sudah mulai ngelihat ke depan ya Bu ya, maksudnya jauh ke depan, Pak Andono juga. Bagian-bagian kita untuk teman-teman calon-calon pendeta ini, kami mau dengar dari Bu Kristi, dari Pak Andono. Ya suara saya juga bersama ya, tapi kita ngobrol ini dalam rangka bincang Sahabat Lusindo. Untuk calon-calon pendeta Bu, apa ya Bu ya yang kira-kira yang harus dilihat untuk ke depan, baik komunikasi, baik soal tadi family, keluarga, tapi juga ada satu lagi ya Pak Andono ya, soal mengelola keuangan, kejujuran, ya kan, anti korupsi, ya kan, supaya kita lebih transparansi. Kira-kira apa Bu? Ya masing-masing harus menyiapkan diri, tahu gitu ya, paling tidak nggak cuma lihat enaknya atau susahnya tok, tapi ya dua-duanya pasti ada gitu ya, menyenangkannya ada, susahnya juga ada. Kemudian belajar dari yang lebih dulu dari jadi pendeta itu juga penting, tanpa menyamakan. Ya, karena kita bertiga juga pasti beda-beda begitu ya. Seperti Pak Andono juga bilang yang senior perlu juga Iya betul. Jadi mau belajar sih ya kalau saya mau belajar apapun itu, komunikasi juga intinya belajar kan, mengobservasi, melihat, terus belajar. Tadi siapa dia, kita harus kenal. Mungkin pada saat tertentu dia memang sedang ada problem dan karakternya itu bisa dengan jadi pekerjaannya. Kita ngomong pada orang yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda begitu ya caranya. Jadi mau belajar, mau menghargai orang lain, itu yang akan sangat menolong gitu ya kalau masalah komunikasi. Tentang keuangan juga kalau keuangan itu ya juga belajar juga sih ya. Sekarang lagi rame ya Sahabat Lusindo ya. Ini ngomongin diri sendiri sebetulnya. Tetapi ini untuk supaya kita berkomitmen bareng-bareng. Bukan hanya pendetanya, jemaatnya, teman seperjalanan, tapi juga kita ya sebagai anak bangsa, sebagai penghuni bumi. Bu, soal kejujuran itu tadi Bu, soal uang dan segala macam itu. Kejujuran itu sebenarnya nggak cuma masalah uang sih ya. Dia mulai dari
diri sendiri. Diri kita sendiri. Iya, tentang semua hal ya. Kalau kita nggak terbiasa jujur terhadap diri kita sendiri, lalu tidak terbiasa ngomong jujur dengan orang lain, ya masalah uang juga akan kemudian jadi mudah untuk tidak jujur gitu ya. Dan ya gimana ya? Itu harus kebiasaan. Harus menjadi kebiasaan. Kan katanya hidup. Kebiasaan melahirkan karakter gitu ya. Membiasakan yang benar. Membiasakan benar dalam terang Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu kita wujudkan dalam hal yang real. Pak Dono, bagaimana Pak? Apa yang mana? Yang bagian untuk pendeta-pendeta, calon pendeta muda ini Pak, pendeta-pendeta yang akan, atau sahabat Lusindo yang mau jadi pendeta, kalau anggota keluarganya mungkin mau jadi pendeta, apa Pak yang perlu diperhatikan? Kalau aku sih sederhananya gini ya. Ya Pak. Jadi yang penting pendeta itu harus sayang banget sama jemaatnya. Nah, itu setuju jadi saya. Apapun kalau kita sudah mempunyai rasa sayang sama teman-teman kita itu, teman-teman seperjalanan itu ya segala sesuatu akan lebih ringan ya. Jadi ketika umpamanya perkunjungan walaupun jauh, ya itu kan saya mengunjungi Pak Deku, Budeku, temanku. Cara gitu pandangnya kan. Gitu. Iya. Jadi orang bilang jemaat ya, itu keluarga kita kan. Jadi ini yang kemudian penting. Kemudian ketika pendeta itu kan selalu dipinjami uang. Kita sudah uangnya mepet dipinjami ya. Ya kita bantu sebagai keluarga gitu ya. Ya sudah, aku nggak mau kamu pinjam lagi. Ini aku punya uang sekian. Kalau kamu mau ya silahkan. Gitu. Aku tidak bisa memenuhi semua. Gitu. Karena itu akan merusak hubungan juga. Merusak relasi. Kemudian kenapa kau nggak punya uang gitu? Yuk kita cari sama-sama. Kamu mau usaha apa? Tak kenalin ini ya. Aku mau laundry. Ada jemaat kita yang punya usaha laundry. Yang sudah lebih berpengalaman soal laundry. Yuk kita main ke sana gitu. Nanti kalau pakai mesin cuciku kalau mau atau apa aku nggak pakai. Jadi sharing lah sebagai teman seperjalanan. Jadi yang penting kalau mau menjadi pendeta nanti kamu harus punya sayang sekali sama umat Tuhan ini, sesama manusia, bahkan semua ciptaan itu sayang lah. Karena di antara teman seperjalanan itu Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih potensi, tinggal kita menghormati, menghayati, dan dari situlah kita tahu bahwa kita pun kemudian disayang Tuhan kan. Disayang oleh Tuhan. Jadi banyak pendeta yang juga berpikir bahwa dia kayaknya kok gue capek sendiri, lelah sendiri, ditinggal sendiri. Merasa sok sibuk sendiri, sok berat sendiri. Sok berat, mau belajar, saya tanpa menyebut nama nih Bu Chris dan juga Pak Andon, untuk baca buku aja saya nggak punya waktu. Saya suka berpikir, sebegitunya gitu. Apalagi zaman canggih sekarang kan ada e-book dan apapun. Aku kalau menambah ilmu pengetahuan sama nyapu, sama ngepel kan, dengerin gitu, kan asik kan, dan cepat. Main saxophone. Main saxophone. Jadi Pandono ini sahabat Lusindo, nanti kita lihat ya, kita lihat cuplikannya. Beliau main saxophone. Malu aku. Jadi itu. Kalau Bu Kristi apa Bu? Ini ininya Bu? Nggak ada kayaknya. Gitu ya? Baca buku atau? Baca buku suka sih. Ya itu juga bagian kita. Saya nyanyi bikin mencipta lagu dan apa saja, nyapu tadi dan semua. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan bagian tidak hanya seminarium ini, tapi juga kehidupan keluarga-keluarga pendeta dengan segala berbagai tantangannya. Apa yang dibutuhkan kalau orang aku sudah mau jadi pendeta nih, tapi kok kayaknya satu, belum ada jodoh, gitu kan? Ya kan, kemarin ada kan pertanyaan gitu ya Pak, sampai kita akhirnya bilang, ya wes kalau yang udah punya calon diajak aja gitu ya. Yang kedua soal tadi keuangan misalnya. Yang ketiga ini juga soal dia bisa apa enggak, karena ada beberapa kita alami, kami hadapi, menjadi teman-teman kita berdiskusi para calon-calon pendeta, kepastian bahwa aku pendeta enggak ya? Apa iya enggak? Cara memantapkan ini gimana? Kan waktu katanya, tetapi kalau sekarang bagaimana Bu caranya Bu? Pasangan hidup, kan belum ada tuh. Saya dulu ketika jadi pendeta cuma ini sih, saya nggak mikir macam-macam, kalau ada yang manggil saya mau gitu aja. Nggak mikir
aku bisa nggak ya, nggak sampai mungkin apa ya, atau pikiran saya yang terlalu polos gitu atau gimana, jadi nggak sampai kepikiran bahwa aku nanti bisa nggak ya, oh gereja ini banyak banget orangnya, aku bisa nggak ya gitu, jadi nggak pakai pikiran, justru saya tidak berpikir gimana gitu loh, ya udah sih dipanggil, ya udah aku ikuti prosesnya, kalau aku jadi di situ ya udah gitu, jadi nggak berpikir sampai ini ya, jadi nggak yang gotok itu apa ya bahasa Indonesia, bernafsu pengen jadi pendeta gitu ya, berambisi begitu, enggak ya, jadi memang dulu ketika sekolah teologi juga bukan karena bercita-cita jadi pendeta, tetapi nggak punya cita-cita. Pengen belajar teologi aja gitu. Cita-cita itu maksudnya pure ingin akhirnya ikut apa Tuhan katakan, ya kan gitu, ya kan? Iya, bisa gitu, iya. Terus ya udah jalani. Jadi kayak yang ya udah sih jalani begitu dan belajar dari proses. Kalau tadi Pak Antono mengatakan ya kita berkegiatan di gereja itu, ya udah ikutin, diajak, oh kamu sekarang jadi ini, jadi awal jadi proses pendeta tuh malah dijadiin ketua panitia apalah gitu ya, masukin ke bidang apalah, dikasih wilayah, pembagian wilayah yang sulit-sulit lah gitu ya. Tapi justru ya udah sih jalani aja gitu kalau saya. Disitulah kaderisasi apalah, pembentukan kita Ibu ya. Iya. Pak Andono bagaimana Pak? Dulu kalau nggak salah Prambanan belum punya kantor ya Pak misalnya Pak? Iya. Pak kan? Kok Bapak bagaimana Pak? Nggak mikir? Gile, gue dipanggil ke gereja, belum ada kantor gereja gitu. Nggak kepikiran sih, karena dulu gerejanya Bapakku lebih parah. Jadi sejak SMP sebenarnya idola kan Bapak ya. Jadi Bapak itu sebagai panutan ya. Bapak juga pendeta ya? Ya, kemudian aku pengen kayak Bapak gitu. Sebenarnya cita-citanya sederhana sih. Supaya nanti anak-anakku senang gitu. Karena aku senang jadi anaknya Bapak gitu kan. Jadi cuma itu aja sebenarnya. Jadi kemudian ada yang ngocok-ngocoki pendeta itu uangnya sedikit, hidupnya susah, apa itu tantangannya banyak, dan itu profesi yang rawan gitu ya. Oh ya benar juga sih ya, benar. Dan kemudian masuk aku ke kimia. Oh, Bapak pernah ke kimia? Iya. Saya dulu pengen masuk kimia karena ibu saya kimia, tapi belok ke teologi. Ibu kimia? Ibu saya. Terus Pak Anu? Ya, di kimia aku frustasi ya. Karena itu labnya gabung sama biologi, gabung sama FK. Wah itu kalau kita praktikum itu bawa kasur, bawa bantal, bawa segitunya. Iya, karena alatnya saat itu tidak banyak dan itu jadi malas sekali gitu. Apalagi juga matematika aku jelek. Aduh, itu frustasi lagi. Hebat ya? Keren. Ini kejujuran ini yang penting nih. Terus Pak? Terus. Tapi balik lagi Pak berarti ke teologi? Iya, kemudian main sama teman-teman teologi. Kan memuaskan. Siapa tahu aku dengan main sama teman-teman teologi, aku keinginanku dulu paling nggak dengar teologi. Akhirnya memutuskan pindah aja teologi. Satya pindah fakultas, Bapak nggak tahu itu. Waduh. Bilang sama Om Nugrohati itu ya. Dekan Satya Wacana dulu, sekarang pendeta di Joglo Emeritus ya. Om, aku pindah sini. Loh, gue kan sudah kuliah di sini, di sana gitu. Nggak mau, aku pokoknya pindah. Tapi jangan bilang Bapak. Ya, terus masuk teologi. Seneng. Dan menikmati. Menikmati 2 tahun saja sih. Aduh. 2 tahun dan kebablasan sampai sekarang gitu ya. Di Satya Wacana cuma 2 tahun. 2 tahun. Kemudian kita pergerakan kelompok pro demokrasi. Kemudian saya mogok makan macam-macam, belinya luar biasa, daftar pencarian orang. Sampai ngejar Menteri Pendidikan, ke DPR RI, macam-macam. Sampai perang sama BIN. Keren. Macam-macam lah pada waktu itu ya. Untung kita punya pengacara bagus nih, Bung Adnan Puyung Nasution waktu itu. Oke, akhirnya kita ambil keputusan, kita eksodus. Jadi saya, teman satu Agung Jatmiko sekarang pendeta juga di daerah Purwodadi. Kemudian Pak Yan Hosper, Bu Treni, Adenei. Kemudian Pak Meno Subagio, Pak Yusa Tridarmanto, Mas Simon, Pak November, Om Nugroho, Om Nugroho Adi, kita eksodus keluar. Saya bingung mau kemana, akhirnya oke lah pilihannya
saat itu aku pengen belajar di Kentungan. Ketemu Tempat Romo ya. Romo. Nah, di Seminari Katolik. Ya. Ketemu Romo yang sekarang Romo Haryo kalau nggak salah. Iya. Nah, sekarang jadi apa ya, uskup kan? Iya, betul. Romo Haryo. Iya. Dia bilang, panjenengan kan Protestan. Terus diteleponkan, aku punya teman Pak Gerit, telepon sana, Gerit Singgi, sama Pak Ditono. Kayak kita ke sana. Tono itu Pak Ditono TH Sumartana. Kemudian saya pindah ke Duta Wacana. Oke, kuliah di sana. Sampai lulus? Ya, dari min 1 saya kuliahnya tidak diakui saat di sana. Kacau bener. Mulai lagi. Sampai lulus. Dan dipanggil tadi ya. Kemudian S2 juga di Duta Wacana. Oke. Harapannya deh sekarang, kalau boleh ini terakhir ya. Kalau diterusin sih sampai terus ini. Kebelingan, ya, kejujuran. Dan tapi inilah yang apa adanya. Kalau harapan Pak. Apa? Harapan, berarti kan ini kalau hitung-hitung emeritus berapa tahun lagi Pak? 10 tahun, kita sama loh Pak. Sama ya Pak? Kurang lebih ya. Waktu begitu cepat. Berlalu ya Pak. Harapan apa Pak? Harapan untuk apa? Apa saja. Pelayanan, keluarga, untuk anak-anak, untuk kehidupan. Untuk... Yang pribadi dulu ya? Boleh. Jadi harapan saya untuk saya pasrahkan anak-anak, semoga Tuhan berkenan memakai mereka. Ya. Nggak harus jadi pendeta? Nggak harus. Pokoknya Tuhan, karya mereka adalah seturut dengan kehendak Tuhan, karya Tuhan. Amin. Jadi apapun silahkan, pemadam kebakaran juga nggak apa-apa. Itu Abim. Oh iya, Abim pengen jadi pemadam kebakaran. Atau jadi pemusik atau pemusik. Apa, atau silahkan aja. Atau jadi guru. Sebenarnya anak-anak itu senang sama anak-anak ya. Jadi kalau mereka mau melayani ya yang sejalan dengan kehendak Tuhan lah. Itu yang doa saya sederhana itu ya. Untuk keluarga ya. Jadi Tuhan berkenan memakai mereka lah. Gitu. Kalau harapan saya pribadi sih, ya tidak memalukan Tuhan saja sudah. Ya, toh kita sudah diberkati banyak ya. Semoga hidup kita ini tidak mempermalukan beliau yang sudah mengasihi kita. Perkara punya uang banyak, nggak punya uang banyak itu kelihatannya kok kita nggak pernah kurang ya. Apalagi sampai dibilang apa itu katanya Bu Pak? Apa? Public figure. Apa nggak? Suka GR jadinya, waduh. Paham kebesaran. Miring dia. Sampai rebah. Jadi kita punya istilah miring gitu ya. Jadi suka ada celah-celah, goda rayu, jadi mudah jatuh. Tapi kita harus sadar ya Pak ya. Kita hamba. Kita cuma menghamba sama beliau. Ya itu ya harapan pribadi. Semoga keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat jemaat juga tidak mempermalukan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Itu sudah lebih dari cukup lah sampai kita dipanggil Tuhan. Harapannya sesederhana. Kalau untuk jemaat, ya jemaat semakin sejahtera lah. Ya, sejahtera secara material, secara fisik, secara mental juga sehat lah. Gereja yang sehat. Yang bisa tertawa dan menertawakan semua kesalahan. Jadi di Prambanan itu kemarin kita apa itu alih pelayan, bukan alih pelayan, namanya jadi ada majelis baru dan perpisahan dengan lepas sambut, lepas sambut itu. Kita nggak ada isi apa-apa, cuma yang sudah yang mau lepas itu menceritakan semua kesalahannya. Lucu itu, lucu sekali. Ada yang bilang, saya lupa jadwal gitu. Sehingga 1/4 jam sebelum ibadah saya baru datang, saya nggak mandi. Ada yang lupa sahadat, ada yang urutan liturginya, wah itu jadi bahan tertawaan luar biasa. Dan ternyata menyenangkan. Jadi ternyata keburukan itu atau kesalahan itu kalau kita melihatnya dari sisi yang lucu. Itu sebenarnya memang lucu sekali gitu dan tidak perlu apa itu namanya dikoreksi terlalu menghakimi ya. Jadi dibuat kegembiraan ya Pak. Pelayanan jadi asik. Oke. Bu Kristi, harapan Bu. Saya 2 kali lipat 20 tahun. Wow. Kalau kami 10 tahun lagi, Ibu? 20 tahun lagi ya 20 tahun lagi. Harapannya 2 kali lipat. Gimana Bu, harapan? Ya harapannya tetap bisa setia dan lulus itu aja. Sampai lulus. Terserah lulusnya emeritus atau yang lain. Yang lain tuh meninggal. Jangan. Kan nggak tahu ya. Waktu Tuhan. Pokoknya lulus tetap setia, itu yang harapannya seperti itu. Selagi masih diberi kesempatan. Iya, dimanapun ya Tuhan memberikan kesempatan, ya di gereja, ya di klasis, ya di sinode.
di komunitas yang lain supaya tetap bisa setia dan dengan keluarga juga bisa sejalan gitu ya, saling mengerti, saling mendukung. Saling mendukung. Dengan jemaat juga sih ya. Karena saya senang sih di jemaat di maksudnya GKJ Gontokusuman sangat mendukung pendetanya berkembang ya. Jadi ketika saya di sinode juga nggak yang Bu Kristi kok di sinode nggak pernah di rumah gitu ya. Ketika aktif yang lain juga aktif di tempat lain itu justru didukung. Dan ya harapannya ini bisa terus jalan bareng bagus begitu. Untuk anak Bu siapa? Abim. Dia harus jadi pendeta? Abim terserah sih mau jadi apa. Dia pengen jadi pendeta, jadi pemadam kebakaran. Dia sudah pengen, pengen pemadam kebakaran. Besok SMP-nya pengen di mana, SMA-nya pengen di mana. Dia udah sejak kelas 1 sudah punya begitu. Nggak tahu besok masih sama atau tidak gitu ya. Ya sudah sih ikutin generasi saja. Z, generasi J, dan apa ini semua Alpha kalau sekarang ya. Jadi semuanya sudah terstruktur mereka sebetulnya. Mereka sudah punya surveinya ya Bu ya. Oke. Bu Kristi, Ibu Pendeta Kristi, Pak Pendeta Andono. Iya Pak Lusindo. Kalau bahasa kerennya waktu jua yang memisahkan. Oh iya. Matur nuwun sangat. Tuhan berkati sama-sama pelayanan kita. Makasih, Tuhan berkati. Nah, udah deh. Udah, gitu. Oke Pak Lusindo, selamat Bapak main dulu, Bapak main. Go. La